Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Bapak Ibu dosen yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Dwi Retno Oktavia. Saya guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 5 Sibolga. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Program Studi Bimbingan dan Konseling Unimed. Dengan nomor peserta PPG 201985474498 dan NIM PPG 9223411491. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video praktek layanan bimbingan kelompok. Video ini saya buat untuk keperluan uji kinerja UKM PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kak Arini sehat? Semua sehat ya? Tapi kok terlihat lemas? Sudah sarapan? Sudah, Bu. Oke, terima kasih Ibu ucapkan karena sudah menghadiri undangan Ibu lagi untuk mengikuti kegiatan layanan bimbingan konseling hari ini. Nah, jadi hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok ya. Tapi sebelum kita memulai kegiatan, sebaiknya kita berdoa dulu. Doa selesai. Oke, terima kasih Bang Ketua yang sudah memimpin doa kita hari ini. Nah, jadi kegiatan kita hari ini adalah layanan bimbingan kelompok. Ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Nah, jadi bimbingan kelompok adalah suatu upaya bimbingan yang diberikan kepada siswa secara berkelompok dengan dinamika kelompok untuk membahas suatu permasalahan tertentu atau suatu topik tertentu. Ini bertujuan untuk kalian memperoleh pemahaman yang baru yang berguna untuk mencapai perkembangan pribadi, sosial, belajar, ataupun karir secara optimal. Nah, jadi itu dia tadi ya. Kemudian dalam bimbingan kelompok ini pun ada yang namanya asas. Itu ada asas keterbukaan, asas kesukarelaan, asas kekinian, asas kenormatifan ini. Nah, jadi kegiatan kita ini pun akan berlangsung selama 2 kali 40 menit ya, 2 jam pelajaran, sekitar 80 menit. Oke? Agar kegiatan kita ini lebih ceria, itu ada yel-yel. 1, 2, 3. BKP, BKP, bimbingan kelompok. BKP, BKP, tuntaskan masalah. BKP, BKP, yuk ikut BKP. BKP, BKP, bersama mereka. Tadi Ibu sudah jelaskan kegiatan kita ini apa dan asas-asasnya apa. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang belum paham dan belum mengerti? Sudah? Oke. Selanjutnya, setelah tadi kita yel-yel, biar lebih cair lagi es batu di antara kita, ya kan, biar nggak tegang-tegang kali. Ibu ada permainan, namanya menangkap serigala. Nah, jadi caranya tangan kanannya, jadi telunjuknya tuh ke atas sini. Nah, tangan yang satunya lagi ke bawah kayak ini. Udah paham kan caranya kan? Oke, teruskan dulu. Jadi, Ibu akan menceritakan suatu dongeng. Ketika ada kata serigala, tangkap jari tangannya. Paham? Dengarkan ceritanya. Di suatu hutan, hiduplah satu keluarga kambing. Yang terdiri dari satu ibu kambing dan 5 anak kambing. Oke.
Suatu pagi, ibu kambing hendak pergi mencari makan di luar rumah. Kemudian dia berpesan kepada anak-anaknya, "Anak-anakku, jangan bukakan pintu kepada siapapun." Kemudian anak kambing menjawab, "Baik, Bu." Ternyata di luar rumah serigala mendengarkan pembicaraan ibu dan anak kambing. Setelah beberapa lama, serigala serigala mendengarkan pembicaraan ibu dan anak kambing. Kemudian menyamar menjadi ibu kambing. Serigala kalau sudah dapat nggak boleh ditarik lagi. Adiknya juga. Udah dapat. Anesya, Gracia. Berarti tinggal hari ini Akbar, sama Citra dan Dwi sama Sofia. Oke. Karena sudah semakin sedikit ya. Kita 4 orang kalah, 4 orang menang ya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Gimana perasaannya? Oke, sudah lebih menyenangkan ya, lebih rileks ya. Oke, nggak usah tegang-tegang kali, nggak usah takut-takut kali. Kita di sini cuma mau berdiskusi ya. Kita mau membahas suatu topik tertentu yang insya Allah bermanfaat untuk kalian. Ya, siap? Siap, Bu. Yakin? Yakin, Bu. Oke, saya memutarkan satu video untuk kalian. Ibu minta semua memperhatikan. Ibu minta untuk menceritakan atau memberikan pendapat atas video yang telah ditontonnya. Nah, jadi topik kita hari ini adalah mengenal emosi dan cara mengelolanya. Mengenal emosi dan cara mengelolanya. Nah, jadi video yang akan ibu putar terkait dengan emosi. Every ocean, just to be with you again. Oh, 'cause I need you to see. You are real. I made sure the light defeated the day, keeping you safe. And swim every ocean, just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see.
You are the reason. There goes my heart racing, 'cause you are the reason. There goes my mind, still breathing. I'm hopeless now. I climb every mountain, fix what I've broken. Oke, sudah ditonton ya videonya terkait dengan materi atau topik yang akan kita bahas, yaitu mengenal emosi dan cara mengelolanya. Ada yang ingin menyampaikan kesimpulannya setelah menonton video tadi? Tentang emosi yang tidak bisa dikendalikan. Tentang emosi yang tidak bisa dikendalikan. Oke, ada lagi? Cerita tadi menceritakan tentang emosi dan keegoisan seorang ayah yang tidak dapat dipendam sehingga melampiaskannya kepada anaknya. Oke. Seorang ayah yang tidak bisa menahan emosi dan keegoisannya, ya, melampiaskannya kepada anaknya. Ada lagi? Kesimpulannya bisa ya? Kesimpulannya dia tidak bisa menahan emosinya dan dia lebih mementingkan dirinya sendiri daripada keluarganya. Iya, oke. Dia mementingkan dirinya sendiri ya, nanti emosinya keluar. Oke. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah menyampaikan hasil analisanya terhadap video yang tadi kita tonton bersama. Beberapa dari kalian menyampaikan atau menyimpulkan bahwa di video ini dia merasa emosi, gitu ya, hanya sekedar emosi. Nah, jadi pembahasan kita berikutnya adalah tentang emosi. Emosi, cara mengenal emosi dan cara mengelolanya. Nah, apa itu emosi? Siapa yang tahu apa itu emosi? Emosi adalah suatu sikap yang kita ekspresikan. Oke, lanjut. Apa? Emosi adalah seperti kayak rasa gitu yang keluar dari dalam kita pada saat mengalami suatu pengalaman kita. Oke. Apa ini? Emosi adalah suatu ekspresi yang disampaikan oleh manusia. Iya, oke, bisa. Apa lagi? Nanti sama semua ya. Kak Dwi lagi. Emosi adalah perasaan yang ingin diungkapkan oleh manusia dan diluapkan dari perasaan yang terdalam. Oke, ada lagi? Ada? Oke, emosi kata teman-temannya tadi adalah suatu ekspresi, suatu perasaan yang kita rasakan dan kita keluarkan, kita luapkan dengan perilaku, gitu ya, dengan tingkah laku terhadap suatu kejadian yang sedang kita alami. Nah, gitu ya. Singkatnya, emosi adalah respon terhadap suatu kejadian yang sedang kita alami. Contohnya, ketika kita menyukai seseorang, ya kan? Ketika kita menyukai seseorang, kita tuh merasa bahagia, merasa jatuh cinta. Apalagi ketika seseorang itu memberikan sinyal yang sama, ya kan? Memberikan sinyal yang sama, memberikan tanda-tanda yang sama. Dia sering memperhatikan kita, tiba-tiba dia WA kita nanya kabar, ya kan? Tentu kita merasa apa? Bahagia, merasa senang. Nah, jadi itu dia ya. Dan kita pun mengekspresikannya dengan tersenyum, mengekspresikannya dengan tertawa, dengan melompat-lompat, ya kan? Ada nggak yang kayak gitu? Ya, ada ya kan? Nah, itu dia ya. Emosi adalah respon terhadap kejadian yang kita alami. Nah,
marah, ya kan? Padahal enggak, emosi itu banyak, tapi sebenarnya dasarnya ada 6. Ada yang tahu? Emosi marah, sedih, takut, bahagia, terkejut, Benar ya, gimana satu lagi? jijik. Jijik, oke, wow, hebat. Ada lagi yang berpendapat kira-kira salah atau salah kayaknya itu Bu. Coba lagi. Enggak ya? Kayaknya udah pas lah ya. Oke, ada 6 dasar emosi manusia. Yang pertama marah, yang kedua bahagia, yang ketiga sedih, keempat takut, kelima terkejut, yang keenam jijik. Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa itu emosi marah? Bertemu lagi. Emosi marah adalah perbuatan yang tidak teruji dan yang tidak bisa terpendam dalam hati yang kita harus luapkan. Ketika marah harus diluapkan ya. Oke, siapa lagi? Emosi marah adalah suatu ekspresi yang kita luapkan yang Diluapkan. Oke. Kemudian itu tadi emosi marah ya. Dijelaskan sedikit. Emosi marah adalah, kalau kata orang-orang, emosi marah adalah emosi yang paling berbahaya. Ya, yang paling berbahaya. Apabila dipendam, dia akan menyakiti diri kita sendiri dan kita akan stres, ya kan? Kita akan stres, kita akan sakit, ya kan? Ketika orang marah dipendam, itu berbahaya sekali. Lebih baik diluapkan, lebih baik dikeluarkan, tapi dengan cara yang benar. Ada turunan-turunan dari emosi marah. Kenapa kita merasa marah? Karena ada rasa-rasa yang kita rasakan di dalam dada kita, seperti misalnya benci, iri, kesal. Kemudian emosi bahagia. Apa itu emosi bahagia? Emosi bahagia adalah di saat seseorang merasakan senang di dalam dirinya yang kemudian mereka juga dapat tertawa, tersenyum, atau melompat-lompat kegirangan. Emosi bahagia, ya emosi bahagia itu adalah emosi yang paling dicari-cari sama semua orang ya. Ada yang merasa bahagia dengan harta, ada yang bahagia dengan cukup dengan berkumpul dengan keluarga, ya kan? Emosi bahagia ada lagi turunan-turunannya. Apa itu? Senang, apalagi ceria, senyum, tertawa, apalagi girang, jatuh cinta, ya kan? Ada jatuh cinta merasa sedih? Nah ada ya, pasti merasa bahagia. Oke, lanjut ke emosi takut. Apa itu emosi takut? Emosi takut adalah perbuatan ekspresi merinding atau cemas karena ada hal-hal buruk yang akan terjadi dalam diri kita. Oke. Emosi takut tuh ketika kita merasa cemas, merasa merinding, merasa apalagi merasa khawatir, was-was, ya kan? Jadi emosi takut ini adalah emosi yang paling tidak mengenakkan. Ya, tadi yang paling enak tuh bahagia ya, dicari-cari sama orang. Kalau emosi takut adalah emosi yang paling tidak mengenakkan, ya kan? Semua orang ingin menghindari rasa takut itu, gitu ya kan? Nah, jadi emosi takut ini tuh muncul ketika kita mendapati suatu kejadian yang merasa kita tidak nyaman, dan membuat kita tidak nyaman. Kayak contoh di awal tadi Ibu sebutkan, kita melewati kuburan malam hari, mendengar anjing melolong, kita merasa takut, ya kan? Kemudian ada emosi sedih, sama dengan emosi takut. Emosi sedih adalah emosi yang paling tidak mengenakkan. Ya, ketika kita merasa sedih, kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Kayak misalnya sedih, nilai kita jelek, ya. Aduh, sedih banget rasanya. Apalagi ketika putus cinta, itu lagi mau makan nggak selera, bangun tidur nggak selera. Ya, siapa yang bisa memberikan pendapatnya tentang emosi sedih?
emosi sedih akan terjadi kayak pas kita itu rasa apa yang kita bayangin itu nggak sesuai ekspektasi. Yang terjadi Ketinggian harapannya ya. Ketinggian ekspektasinya. emosi sedih itu bisa buat kita itu kayak ngerasa frustasi atau bahkan jadi kayak berlarut-larut dalam kesedihan. Apalagi Emosi sedih yang kita luapkan dengan menangis bisa juga terjadi dengan orang yang kita sayang telah pergi. ada lagi. Udah. Nah, jadi turunan-turunan dari emosi sedih tadi itu kayak merasa kecewa, merasa cemburu, merasa apa lagi? Merasa putus asa, frustasi. Nah, itu ya. Lanjut emosi jijik. Emosi jijik adalah ketika kita sedang di situasi melihat suatu kejadian atau menghirup suatu bau atau merasakan suatu tekstur yang aneh gitu ya kan, kayak misalnya kita melihat ada, mohon maaf, banci ya kan, seorang laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan, berpakaian seperti perempuan, berdandan seperti perempuan gitu ya. Ya, jadi turunan-turunan dari emosi jijik itu apa aja? Ilfil, apa lagi? Risih, enek, tahu enek? Muak, apa lagi? Geli, mual, bosan. Ya, ketika kita merasa bosan terhadap sesuatu itu kita akan jijik ya kan? Itu lagi, dia lagi, bosan sekali pun, ya kan? Oke, itu emosi jijik. Kemudian ada emosi terkejut. Siapa yang tahu apa itu emosi terkejut? Emosi terkejut adalah ekspresi yang membuat kita terkejut karena adanya seperti orang yang membuat kita kayak menakut-nakuti kita dan bilang kayak biar gitu terkejut atau kita bikin surprise makanya kita terkejut. Emosi terkejut itu kayak akan terjadi kalau kita tuh merasa hal yang terjadi itu kayak nggak apa ya, nggak nyangka bakal terjadi, makanya kayak kaget gitu. Macam-macam ya. Kita emosi terkejut tuh ketika ada orang yang sedang mengejutkan kita. Terus ketika ada suatu kejadian yang gak nyangka kita bakal kejadian gitu ya kan. Nah, jadi itu dia ya 6 emosi dasar manusia. Kita lanjut ke fungsi emosi. Ada yang tahu apa itu fungsi emosi? Fungsi emosi adalah untuk diri kita agar hati kita tidak memendam atau memendam emosi dalam hati kita.
kita mudah dipahami oleh orang lain. Nah, kemudian ketika mudah dipahami oleh orang lain, fungsi yang selanjutnya adalah kita mudah untuk memahami orang lain. Ya kan, kayak misalnya tadi Kak Sofia marah, dia menunjukkan marahnya, dia mudah dipahami sama Kak Citra. Kemudian Kak Citra pun menjadi mudah untuk memahami Kak Sofia. Oh, Sofia lagi marah, janganlah dulu dekat-dekat, nanti dipukulnya aku. Ya kan, tunggulah dulu dia tenang, barulah ditanya kenapa, disuruh cerita, gitu ya. Kemudian fungsi emosi menjadi motivasi untuk mengambil suatu tindakan. Misalnya, ketika kita mau mengikuti ujian, ya kita kan merasa cemas, merasa was-was, takut nih gimana nanti ujiannya, bisa nggak dapat nilai yang bagus. Nah, ketika kita merasakan itu tadi, itu memotivasi kita supaya kita mau untuk belajar, ya. Kemudian fungsi emosi menghindari kita dari bahaya. Kenapa menghindari dari bahaya? Ada yang bisa memberikan pendapat? Pokoknya kita lagi dikejar sama orang gila, terus kita jadi takut. Iya, benar ya. Kemudian fungsi emosi memudahkan kita untuk mengambil suatu tindakan. Misalnya kita pergi ke kafe, kita lihat daftar menunya, kita cek di satu-satu menunya. Ternyata kita lagi suka ke nasi goreng. Dari banyaknya daftar menu tadi, kita merasa condong kepada nasi goreng, maka kita akan memilih nasi goreng, gitu ya. Nah, itu dia tadi fungsi-fungsi dari emosi. Nah, masuklah kita ke topik kita yang terakhir, yaitu cara mengendalikan emosi marah. Siapa yang bisa memberikan contoh bagaimana cara mengendalikan emosi? Dengarkan teman-teman. Cara mengendalikan emosi adalah melakukan aktivitas fisik. Contohnya itu kayak mana? Seperti meluapkan rasa emosi kita, seperti berenang atau berolahraga, lalu berpikir sebelum berbicara. Kenapa harus berpikir sebelum berbicara? Karena kalau kita tidak berpikir sebelum berbicara, kita akan berbicara yang buruk. Ada lagi. Menghargai orang lain. Salah satu contohnya itu kayak walaupun kita dimaki, dimarahi, tapi kita nggak boleh langsung ikut balik dimarahin dia, karena dia juga kan punya hati. Kita pasti juga kalau dia marahin kita pernah salah. Pasti apa yang kita lakukan itu pasti salah. Makanya dia berlaku sebelum dia lupa. Oke. Siapa lagi? Kak Arini. Melakukan aktivitas tertentu, contohnya bermain bersama adik atau teman. Oke. Melakukan hobi. Misalnya Ada hobi. kita sedang marah dan sesudahnya kita mendengarkan. Oke, boleh. Jangan mempunyai hati yang dendam. Tidak mendendam, ya. Tidak berdendam kepada orang lain. Kenapa emangnya? Karena kalau kita mendendam, kita menjadi dibenci orang lain. Oke. Siapa lagi? Kak Dwi. Jadi saya suka seperti menonton video lain daripada membicarakan sesuatu yang sakit hati keluarga teman atau sebagainya. Berarti menonton video-video lucu ya, menggunakan humor. Ya. Banyak sebenarnya cara-cara untuk mengendalikan emosi. Ya, seperti yang bilang anak-anak ibu tadi itu benar semua. Menghargai orang lain, melakukan hobi, aktivitas fisik, berkumpul dengan keluarga, ekspresikan setelah lebih tenang, sabar, menangis, ya, melakukan hobi, kemudian melakukan olahraga fisik, berolahraga, mengangkat beban yang berat, ya kan? Apalagi, nah, ketika kita merasa marah, cari tahu dulu penyebabnya apa. Kenapa kita merasa marah? Apa yang bikin kita mudah marah? Ya, ada orang
satu cara yang terakhir, healing ya, berobat, terapi. Sampai di situ saja pembahasan kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita bahas bersama di sini tuh menjadi informasi atau menjadi pemahaman baru untuk anak-anak ibu ya. Sebelum ibu tutup, ada nggak yang mau menyampaikan pesan dan kesannya selama mengikuti kegiatan ini? Saya dengan mengikuti kegiatan ini saya merasa senang dan saya lebih lega karena saya sudah menemukan apa isi hati saya tentang kemarahan. Setelah melaksanakan kegiatan ini, saya jadi merasa lebih bahagia karena saya dapat mengetahui apa yang harus saya lakukan pada saat merasakan kemarahan. Setelah saya melakukan kegiatan ini, saya menjadi tahu cara mengendalikan emosi dengan benar dan cara untuk meluapkan yang benar emosi. Oke, itu ya. Terima kasih atas pesan-pesan yang sudah disampaikan. Semoga kegiatan kita ini berlanjut. Ibu ucapkan terima kasih karena sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa lagi ya. Berdoa selesai. Terima kasih Bang Akbar, terima kasih anak-anak ibu semuanya. Ibu ucapkan selamat siang. Silakan kembali ke kelas masing-masing.